Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bareng-bareng ngulik sesuatu yang luar biasa, yaitu presisi di balik setiap ucapan dalam bahasa Arab. Coba deh bayangin, sistem vokal kita ini kayak instrumen musik yang super canggih, di mana setiap huruf itu punya titik asal yang pas dan unik. Nah, ini nih yang jadi semangat kita. Kalau kita mau benar-benar mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dengan sempurna, kita harus paham dong gimana teknis pelafalannya yang benar. Dan semua itu berawal dari satu pertanyaan. Dari mana sih sebenarnya setiap suara itu lahir? Konsep inti yang akan kita kupas tuntas namanya makhorijul huruf. Gampangnya, ini tuh kayak alamat atau titik keluar dari setiap huruf. Kalau kita bisa menguasai ini, wah, lafal kita bisa jadi jauh lebih benar dan enak didengar. Yuk, kita mulai perjalanan anatomis ini. Oke, perhentian pertama kita adalah bagian yang paling dalam, yaitu tenggorokan, atau yang biasa disebut al-halq. Disinilah lahirnya beberapa suara yang paling khas dan bisa dibilang paling Arab banget. Cuma dari area tenggorokan aja loh, ada 6 huruf yang muncul. Dan itu pun terbagi lagi jadi 3 area. Ada yang dari pangkal, tengah, dan ujung tenggorokan. Ini dia nih sumbernya suara-suara berat yang khas itu. Geser posisi sedikit aja di tenggorokan, bunyinya udah bisa beda total. Coba deh kita ambil satu contoh yang paling unik, huruf Ain. Di bahasa Indonesia kan nggak ada ya suara ini. Jadi coba bayangin, di tengah tenggorokan kalian itu ada katup kecil. Nah, pas ngucapin Ain, katup itu kayak nyempit terus nyentuh dinding tenggorokan. Gerakan menekan udara inilah yang bikin suara Ain jadi khas dan dalam. Oke, dari tenggorokan sekarang kita naik nih. Kita pindah ke bagian yang paling sibuk dan paling kompleks di mulut kita, yang jadi aktor utama buat sebagian besar huruf Arab. Siapa lagi kalau bukan lidah atau al-lisan. Lidah ini benar-benar jadi bintang utamanya. Pangkalnya, tengahnya, sisi-sisinya, sampai ujungnya semuanya gerak dengan presisi yang luar biasa. Dia nyentuh langit-langit, nyentuh gigi. Pokoknya dia yang paling kerja keras deh buat ngebentuk mayoritas huruf dalam bahasa Arab. Dan hebatnya, cuma dengan mengubah bentuk lidah aja, resonansi suara bisa beda total. Ambil contoh huruf ro. Waktu diucapkan tebal atau tafhim, lidah kita tuh kayak ngebentuk mangkok. Jadi ada ruang gema di mulut, makanya suaranya jadi berat. Ro. Tapi pas diucapin tipis atau tarkik, lidahnya datar aja. Ri. Satu huruf yang sama, tapi gara-gara bentuk lidah doang, suaranya jadi beda banget kan? Ngomong-ngomong soal lidah, ada satu huruf nih yang sering dibilang bos terakhirnya. Katanya sih ini huruf paling susah diucapin, bahkan buat sebagian penutur aslinya. Saking ikoniknya, bahasa Arab sampai dapat julukan bahasa dot. Jadi gimana cara naklukin si dat ini? Kuncinya itu ada di perbedaan tekanan. Jadi bukan cuma sekedar nempelin sisi lidah ke gigi geraham atas ya. Coba deh, bagian belakang area kontak itu ditekan yang kuat, sementara bagian depannya sentuhannya ringan aja. Nah, celah kecil di depan itulah yang ngebiarin udara ngalir dan ngasilin suara bo yang bergema dan unik itu. Oke, dari lidah yang rumit, kita jalan lagi ke bagian paling luar dari pabrik suara kita. Sekarang giliran bibir atau asyafatain. Bagian ini juga penting banget loh buat ngebentuk beberapa suara yang paling sering kita pakai. Nah, perjalanan kita hampir sampai di ujung, yaitu di bibir yang ngebentuk 4 huruf. Gerakannya kelihatannya simple ya, cuma bibir ketemu bibir atau bibir ketemu gigi. Tapi jangan salah, setiap gerakan kecil ini ngasilin suara yang sangat berbeda. Biar kebayang, coba deh kita bandingin ba sama fa. Buat ngucapin ba, kedua bibir kita kan nempel rapat, terus meledak pas dibuka. Ba. Nah, itu yang namanya sifat kolkolah, kayak mantul gitu. Beda banget sama fa. Kalau fa, bibir bawah kita nyentuh gigi atas dan udaranya dibiarin ngalir terus. F. Ini namanya sifat hams. Satu meletup, satunya lagi mendesis. Padahal cuma beda sedikit doang gerakannya di bibir. Oke, perjalanan kita sudah selesai. Dari tenggorokan yang paling dalam, ngelewatin lidah yang super lincah, sampai akhirnya ke bibir. Sekarang, yuk kita coba satukan semua pemahaman ini. Jadi, intinya gini, setiap huruf itu punya rumahnya masing-masing. Perjalanan suara ini benar-benar logis dan presisi banget kan? Dimulai dari tenggorokan, terus dibentuk sama lidah, dan disempurnakan sama bibir. Kalau kita ngerti alurnya, ini tuh kayak punya peta buat mulut kita sendiri. Jadi kita tahu persis harus ngapain buat ngasilin setiap bunyi.
Tapi tentunya penjelasan ini baru awalnya aja. Kunci utamanya ya latihan. Nah, setelah kita jalan-jalan dari tenggorokan sampai bibir tadi, kira-kira huruf mana nih yang bikin kamu paling penasaran buat dicoba? Mungkin ain yang dalam itu atau dot yang menantang. Coba deh pilih satu dan langsung aja praktekin. Selamat mencoba!